Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami sampaikan kegiatan aksi nyata modul 2.3. Kami mengambil tema pada kesempatan ini adalah kegiatan supervisi akademik. Perlu diketahui bahwa supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini berarti esensi supervisi akademik adalah bukan menilai untuk kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya. Pada kegiatan ini, kami akan membagi kegiatan supervisi akademik menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-supervisi, yang kedua, supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, selanjutnya, kami dibantu pula oleh beberapa guru dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Yang pertama adalah Bu Wuning Kusumastuti sebagai coach, dan yang kedua adalah Bu Iin Wahyuni sebagai coach. Berikut adalah kegiatan supervisi akademik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu Wuning. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya Bu Wuning? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya? Ya, sehat Pak. Bu Wuning, sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Iin sebagai coach. Nanti saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana menurut Bu Wuning? Kebetulan saya siap Pak, dan saya sudah mempelajari bagaimana rubrik penilaiannya. Oke, baiklah Bu Wuning. Nanti saat supervisi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Wuning nanti kembangkan, atau mungkin saya bisa membantu mengamati? Oh iya. Saya sepertinya ingin mengembangkan kompetensi saya, Pak. Jadi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bagaimana, dan karena merasa kurang dalam kompetensi tersebut. Oke, baiklah. Ya. Nah, nanti coba nanti kita lihat Bu ya, dari indikator ketercapaian, dari tujuan pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Iya. Ya. Ya, menurut Bu Wuning bagaimana nanti kira-kira? Jadi menurut saya untuk indikatornya itu saat bagaimana siswa itu mampu menggali dan mengarahkan coach untuk bisa menemukan dan mengungkapkan sendiri solusi yang dialami, permasalahan yang dialami. Iya. Jadi Bu Wuning nanti bisa mengarahkan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Betul. Oke, baiklah Bu Wuning. Nah, sekarang Bu Wuning silakan nanti mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan coaching bersama Bu Iin ya. Oke, siap Bu Wuning ya? Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Wuning. Pagi Bu Iin, selamat pagi kabarnya, siap ya? Wah, di hari yang cerah ini enaknya kita ngobrol tentang pembelajaran. Kira-kira yang ingin kita bicarakan apa ya Bu Iin ya? Meningkatkan motivasi siswa dalam hal pembelajaran di kelas. Oke, jadi kalau meningkatkan motivasi pembelajaran berarti biar lebih menarik lagi ya dalam pembelajaran. Kira-kira tujuan yang ingin Bu Iin capai untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas itu apa kira-kira? Saya ingin meningkatkan motivasi kepada siswa lebih semangat lagi dalam hal pembelajaran ya, agar apa yang nanti dicita-citakan siswa dalam prestasi tentunya ya, prestasi itu bisa terwujud dengan baik. Jadi lebih baik ya. Bagus sekali tujuan dari pembelajaran Bu Iin. Nah, sekarang kira-kira identifikasi masalah ya yang membuat motivasi dan hasil belajar dari kelasnya Bu Iin itu kira-kira apa masalahnya, identifikasinya? Saya ingin menciptakan suasana di kelas itu menjadi lebih bersemangat. Jadi identifikasi masalahnya dulu Bu Iin coba. Masalah yang saya hadapi ini
dalam kelas siswa kurang memiliki keinginan dalam hal belajar, terutama untuk ketertarikan dalam pembelajaran. pembelajaran. Mereka sering keluar masuk ruangan tanpa alasan yang jelas, sehingga saya sebagai guru di sini juga mengamati siswa. Dengan mereka keluar masuk, saya menilai mereka tidak bisa kurang fokus, atau mereka belum bisa menikmati pembelajaran yang diberikan oleh guru ini secara maksimal. Dan saya sendiri itu juga merasa saya harus bagaimana caranya supaya meningkatkan keterampilan atau kompetensi saya ini menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu In, jadi sudah jelas ya untuk masalahnya. Nah, sekarang kira-kira untuk rencana aksi yang ingin Bu In lakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Saya akan membuat materi pembelajaran yang menyenangkan, terutama untuk siswa, agar mereka dalam hal belajar ini lebih semangat lagi. Contohnya apa Bu In kira-kira? Mungkin salah satunya saya akan memberikan SPG Oke. ketika anak-anak masuk untuk menyemangati mereka dengan bernyanyi, mungkin dengan berkolaborasi, mungkin dengan saling tanya jawab. Kemudian saya juga bisa memberikan apresiasi kepada mereka untuk memberikan mungkin semangkok bakso atau es di kantin, salah satunya adalah pencapaian, sehingga untuk mendapatkan nilai yang bagus saya akan memberikan apresiasi reward. Oke, bagus sekali rencana aksinya Bu In. Nah, kira-kira untuk tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi itu siapa Bu In? Saya akan bertanggung jawab dengan pembuat aksi, rencana aksi nyata yang saya buat itu saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya dari guru itu sendiri, dari Bu In itu sendiri tentunya ya. Oke, baiklah. Dengan melaksanakan rencana aksi itu, saya mendukung sepenuhnya kegiatan belajar Bu In. Terima kasih Bu Ling atas saran, masukan, atau motivasi. Sama-sama. Semoga saya nanti menjadi guru yang lebih baik lagi. Lebih semangat lagi. Terima kasih Bu In untuk diskusi pagi hari ini. Silakan masuk Bu Ya, In. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk Bu In. Gimana kabarnya Bu? Sehat, baik Pak. Setelah kegiatan coaching tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Bening. Nah, menurut Bu Bening, Bu Bening, bagaimana perasaan Bu Bening setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu In di kelas? Terima kasih Pak. Jadi setelah saya mengamati untuk performnya ini, saya merasa kompetensi saya, kemampuan saya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah ada peningkatan. Iya, jadi ada peningkatan dari sebelumnya yang biasa, sehingga saya bisa mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu, dan pada akhirnya membuat ini bionya ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dalam pembelajaran. Ya. Baiklah Bu Bening, sekarang mohon izin saya bisa mengutarakan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Bu Bening dengan Bu In. Begini Bu Bening, jadi hasil pengamatan saya bahwasannya kegiatan proses coaching yang Bu Bening lakukan itu sudah cukup bagus dan sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang sudah kita sepakati. Nah, saya melihat bagaimana kompetensi, bagaimana Bu Bening mengajukan pertanyaan pada Bu In. Sudah banyak pertanyaan yang berbobot yang sudah diajukan kepada Bu In untuk menggali informasi, sehingga Bu In akhirnya bisa menemukan sendiri permasalahannya, menemukan solusi dan permasalahan-permasalahan di kelas Bu Bening. Ya, jadi sudah luar biasa. Terima kasih kompetisi ini. Nah, sekarang yang perlu lagi kira-kira menurut Bu Bening. Nah, kira-kira selain pertanyaan berbobot misalkan, nah kompetensi apa yang hendak Bu Bening kembangkan lagi? Sepertinya saya bisa mengembangkan itu mengembangkan bagaimana bisa mendengarkan secara aktif. Bisa ya Pak ya? Ya, bisa. Terus bagaimana bisa
berbicara secara aktif. Berbicara Ya. aktif, komunikasi ya. Seutuhnya. Seutuhnya. Oke, ya. Seperti Baiklah itu. Bu Nuning, dan mudah-mudahan beberapa kompetensi yang itu capai tadi dan harapan kompetensi yang ingin dikembangkan lagi bisa Bu Nuning nanti capai dan bisa tentunya bisa memberikan yang terbaik tentunya, dan kegiatan coaching tadi itu bisa membantu memberdayakan Bapak Ibu guru yang lagi di sekolah ini. Terima kasih Bu Nuning, Bu Liin atas Sama-sama, Pak kesempatannya Menteri. melakukan kegiatan coaching ini. Iya. Sekali lagi terima kasih. Iya.